dan kami sudah minta ahli memeriksanya. Ternyata itu juga adalah, menurut ahli ini adalah rekayasa. Jadi kami menduga benar-benar memang kasus ini juga betul-betul harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung nanti. Ya, di samping seperti kita tahu bahwa saksi-saksi yang melihat tidak ada, ya, di samping juga mengenai otopsi tidak pernah ada, tapi bisa dinyatakan orang mati karena sianida dan macam-macam hal, ya. Anda sudah lebih tahu mungkin bagaimana di mass media selama ini. Saya juga kaget sekali kemarin saya ketemu dengan seorang lawyer dari Cina. Dia bilang, Pak Otto, sampai sekarang kita masih ingin tahu bagaimana itu perkembangan kasusnya sianida, katanya. Bayangin tuh, seorang lawyer dari Cina itu datang ke saya, bertemu, dia ditanya itu. Saya tanyakan, loh, apa Anda tahu soal ini? Oh, dulu dia mengetahui, kami di Cina mengikuti kasus itu, katanya. Jadi, nah, berarti kita harus menjadikan ini suatu kasus yang harus diperbaiki, ya. Karena kalau itu terjadi dan nggak dituntaskan, negara kita ini menjadi jelek nanti. Ya. Nah, timbul lagi sekarang kasus Vina yang kelihatannya ada skenario lagi, ya, dugaan kita kan begitu, nih kan. Nah, ini harus kita dalami lagi. Bang kan tadi kan abang sempat bilang, ya, Bang? abang kan tadi sempat bilang menunggu satu bukti lagi. Nah, itu bukti apa, Bang? Ya, nantilah di pengadilan kita tunjukkan. Bang, ya. tadi abang bilang artinya ada rekayasa di CCTV. Bukti apa yang ada di CCTV yang direkayasa, Bang? Mungkin sebenarnya sudah pernah kita sampaikan di dalam ini, ya. Jadi kalau kita lihat dua ahli yang ditampilkan oleh pihak lawan itu, ya, oleh pihak kejaksaan, dua ahli mengatakan tentang ada CCTV ini. Di antara mereka ini sendiri sudah berbeda pendapat dan membuat fakta-fakta yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi sudah jelas lah kalau berdasarkan keterangan ahli itu jelas. Nanti di persidangan di PK-nya nanti kan kita kan terbuka. Jessica kan akan dipanggil juga nanti kan. Akan hadir, dia akan coba kita lihat bagaimana peristiwa sebenarnya. Kalau dulu memang terus terang aja kita tidak mendapat dukungan daripada media massa sehingga ini seakan-akan dicas Jessica ini bersalah gitu ya. Tapi sekarang adanya film Netflix dan juga ada keinginan daripada media untuk mengungkapkan yang kebenaran-kebenaran, ya mudah-mudahan ini terungkap. Dan terus terang aja saya simpati sekali sama mass media sekarang ini. Keinginannya terhadap keadilan kebenaran itu luar biasa. Mengejar berita-berita yang seperti ini betul-betul patut sekali dikembangkan di Indonesia karena itulah kontrol sosial yang paling kuat gitu loh. Kalau media sudah bisa membongkar, maka penegak hukum juga harus bertindak dengan jujur dan adil. Gitu. Bisa dibilang. Terakhir kondisinya Jessica seperti apa, Bang? Seperti sekarang, Bang, masih memberitakan ini. Sekarang ini terbuka. Kalau dulu kan boleh dikatakan hanya kecelakaan Jessica yang ditampilkan gitu. Terakhir kondisi Jessica bagaimana, Bang? Kondisinya dia baik, atau sehat, ya badannya tetap slim, ya. Tapi dia selalu tanya itu kapan gitu ya. Tapi setelah kita sepakati, mudah-mudahan ya. Saya juga tidak mau mengecewakan dia. Ada kasus Vina, kalau dia dengar di media, kok Pak Otto meninggalkan saya tidak mau itu. Dan saya tidak akan pernah tinggalkan Jessica. Pernah mendapat intimidasi juga nggak sih, Bang, Jessica-nya? Sama kayak kasus kalau ini? saya nggak pernah diintimidasi sama siapapun. Ya, saya nggak pernah diintimidasi karena saya kira saya cukup profesional menangani suatu kasus, ya. Bang, ya. bisa dibilang kasus Jessica dan Vina ini apple to apple dengan ibaratnya beberapa tahun akhirnya terungkap lagi, bisa bilang semua gitu? karena film, Bang. Ya, kalau dengan cerita yang sekarang ini kan menjadi kelihatan bedanya kan. Cuma di sini keuntungannya ada otopsi. Dan otopsi tidak bersesuaian dengan dakwaan. Ya kan, di otopsi kan tidak ada luka yang merupakan tusukan dari samurai itu. Tetapi di dalam dakwaannya saya baca tadi itu ada 2 orang melakukan tusukan-tusukan kepada korban. Nah, kalau ada tusukan dengan samurai pasti di dalam otopsi itu ada. Nah, di sini nggak ada. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa hal ini nggak pernah terungkap gitu. Ya tentunya kan harus bersesuaian. Itu fakta yang tidak bisa, itu namanya kan saksi apa itu? Saksi kunci nih, otopsi ini kan. Kan itu menjelaskan peristiwa sebenarnya kan gitu. Bisa bilang hasil otopsi ada yang ditutupi dari pihak oknum. Enggak, bukan ditutupi, cuma tidak diungkapkan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena ada. Otopsinya ada. Saya baca di situ luka memar, benturan dan sebagainya. Tapi nggak ada tusukan yang signifikan ke dalam tubuh.
ya terutama Egi itu nggak ada. Eki namanya. Tidak ada tusukan. Nah kalau nggak ada tusukan, lantas siapa yang ditusuk oleh para pelaku ini? Padahal pakai samurai loh istilahnya dipakai di situ kan? Pakai samurai. Kalau samurai kan panjang banget gitu loh. Nah itu yang menjadi perhatian gitu ya. Sehingga mungkin mudah-mudahan ya kita tidak mau di sini mencari-cari salah polisi dan sebagainya, enggak. Saya selalu berpikir bagaimana caranya klien ini korban yang dituduh pelaku ini bisa bebas kalau dia tidak melakukan itu. Soal bagaimana apa yang dilakukan polisi itu adalah bagian daripada Kapolri yang harus membereskan itu, bukan urusan kita gitu. Bang, bisa dibilang kepolisian atau Kapolri ada tendensius tekanan bagi mereka karena 8 tahun ini? Saya tidak tahu karena saya sebenarnya baru ketemu dengan si Titin ini kan, saya belum tahu persis. Saya hanya baca sebagian, tapi saya meyakini bahwa dari dakwaan yang saya baca tadi itu dari peristiwa awal saja, ya saya katakan itu ada 11 yang didakwa melakukan suatu perbuatan. 11 orang ini mempunyai peran masing-masing. Di antaranya Dani dan Andi mempunyai peran untuk membawa mayat Eki atau dan Vina salah satu ya, 4 orang membawa ya, Dani, Andi, Rivaldi sama Peggy. 4 orang inilah yang membawa, 2 orang membawa si Eki, 2 orang membawa Vina dari tempat kejadian ke jembatan ke flyover. Nah sekarang Andi dan Dani dikatakan fiktif gitu loh. Nah kalau Dani ini fiktif, saya kan wajar menduga, berarti dugaan saya, kesimpulan saya bahwa peristiwa dibawanya si korban ini ke flyover itu tidak ada. Ya kan? Padahal skenario-nya adalah setelah dibunuh dibawa ke flyover. Nah pertanyaan saya, siapa yang membawa dia ke flyover? Kalau Dani dan Andi itu adalah fiktif. Nah kalau begitu berarti ada kemungkinan cerita ini pun fiktif juga. Bang, Dari cerita abang Dari cerita ya kan BAP mungkin ada menaruh kecurigaan terhadap apa sih Pak? ya harus curiga dong dengan melihat dakwaan ini kan udah pasti curiga dong kita dong. Saya seorang boleh katakan belajar hukum, tentunya kan selalu kita lihat begitu kan. Ada peran itu bersama-sama kok gitu. Tapi Abang sebenarnya pernah ngobrol dengan Mbak Titin off the record, gimana awalnya? Sempat ngobrol ya? Iya, Titin sendiri dia menjelaskan banyak hal kepada kita bahwa saya tanya, Titin kamu yakin nggak kasus ini? Dia sendiri yakin bahwa dia ini tidak bersalah, dan dari dulu katanya dia juga sudah mengajukan ke Komnas HAM. Jadi ya sampai sekarang belum ada. Jadi saya juga pada Komnas HAM saya mau tanya di mana ini Pak Komnas HAM-nya? Ya, saya dengar juga Komnas HAM sudah datang kemarin. Lantas apa follow up-nya? Dulu menurut Ibu Titin sudah datang 2016 ke Komnas HAM. Sekarang Komnas HAM datang juga katanya bertemu dengan mereka. Lantas di mana nih Pak Komnas HAM? Ini kan sudah jelas pelanggaran hak asasi manusia ini kalau seperti ini kan. Nah kalau bisa Komnas HAM, mari kita bersama-sama ungkap kasus ini dengan baik. Bang, kalau melihat Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap, abang melihatnya itu pelakunya benar atau enggak? Karena kan kontroversi nih Bang, banyak petunjuk-petunjuk yang artinya bukan dia nih pelakunya tapi dia yang ditangkap. Abang melihatnya seperti apa nih analisa abang? Saya untuk Peggy terus terang aja saya belum berani kasih pendapat ya, karena terus terang aja saya belum bertemu dengan Peggy ya kan. Kalaulah saya sudah bertemu dengan para pelaku yang lain, baru kita bisa memberikan alasan itu. Kuncinya kan begini, ada 11 yang didakwa, 2 sudah dikatakan fiktif, tinggal berarti 9, ya kan? Tinggal 9, di antaranya Peggy. Nah sekarang 8 ini ceritanya kayak apa? Nah kalau 8 orang ini mengatakan Peggy nggak ikut, ya nggak mungkin lagi dong si Peggy kena. Pertanyaannya sekali, bagaimana supaya kita bisa dapatkan keterangan yang benar dari yang 8 orang ini? Ini persoalannya kan begini. Bisa nggak kita bisa dengarkan sesungguhnya 8 orang yang bercerita yang sebenarnya? Kan ini menjadi soal. Titin kan mengatakan begitu. Karena mereka tadi tunjukkan pada saya gambar-gambar dipukuli, katanya ada gambar sampai hancur-hancuran kan. Nah ini kan peristiwa yang sudah lama. Nah ini harus dilihat. Mau nggak kepolisian memeriksa orang ini ya supaya didampingi para pengacaranya.
Kan pasti ada pengacara mereka kan? Saya nggak tahu. Pasti PG sudah pengacara, yang lain punya pengacara. Itu harus PG ini harus memberikan keterangan diramping oleh pengacara. Jangan sampai tuduhan lagi nanti dia sudah diadili nanti dibilang saya dipaksa untuk melakukan itu, membuat berita acara. Ini kan tragedi yang sudah klasik sekali gitu. Bang Otong ini bilang statement katanya 8 dari 5 tersangka bilang itu bukan Peggy sebenarnya. Ya kalau saya katakan 3 orang aja bersama-sama ada yang mengatakan tidak, ya ini kan tentunya kan harus dicabut musababnya kan. Sampai 3 orang yang mengatakan ini tidak ada, kenapa? Harus dilihat kenapa dia mengatakan itu tidak. Betul-betul tidak atau tidak? Apakah dia dipaksa mengatakan tidak atau sebaliknya juga yang 5 dia dipaksa mengatakan iya? Nah disinilah kearifan daripada hakim dan polisi. Ya polisi dulu, makanya saya katakan polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Oke. Itu gitu ya. Tapi Prof, melihat bermunculan dengan kasus-kasus ini, Prof, Prof melihat ada permainan hukum nggak di dalam kasus ini, Prof? Ya kalau benar hukum, Anda sendiri melihat kasusnya kan. Ya. Nah kalau betul-betul seperti katakan tadi itu dibilang ada fiktif, tapi ternyata ada peran yang dituduhkan, kita patut dong menduga ada sesuatu yang tidak beres, ya kan? Kita duga dong ya, nggak beres kan? Jadi kita harus bereskan lah. Mungkin untuk dari yang menangani kasus di tahun 2015 sendiri perlu diperiksa. Ya kalau lawyernya, ya saya harapkan juga para lawyernya, saya percayalah lawyer di Pradi selalu konsistensi biasanya ya. Jadi saya harap mereka harus memberikan keterangan yang sejujurnya. Saya hanya bertanya, tadi Ibu Titi mengatakan ternyata yang lain itu tidak mengajukan banding dan kasasi ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan kita juga, kenapa para pengacara itu tidak mengajukan banding dan tidak mengajukan kasasi umpamanya? Apakah memang keinginan daripada si pelaku atau karena dia tidak tahu punya hak banding dan punya hak kasasi? Kan aneh juga kan? Masa ada langkah hukum tapi tidak dilakukan? Ya, itu menjadi pertanyaan kita juga. Tapi itu saya tidak boleh menjudgment. Itu silahkan tanya kepada pengacaranya lah. Dukungan dari Pradi untuk Sudirman dan saudara. Kalau Sudirman, kami kan tidak boleh menawarkan jasa. Walaupun kami lihat ketidakadilan itu kami bisa berkomentar. Tapi kalau untuk menangani kasus nggak bisa. Kami kalau dia datang minta bantuan wajib kami bantu. Itu pasti. Oke. Terakhir dari saya, gelar perkara khusus wajib ada. Gimana Pak Bapak? Ya kalau tidak harus terbuka lah. Ya lawyer kalau boleh para lawyer yang ditugaskan itu menamping itu harus terbuka. Karena yang udah terbuka semua silahkan aja diperiksa didampingi para lawyer. Kenapa sih? Apa yang sulit sebenarnya? Ya kan? Jadi kalau didampingi nanti tidak ada lagi alasan mengatakan kalau di pengadilan cabut berita acara, tidak ada alasan mengatakan saya dipaksa. Ya kan gitu. Karena gini ya, kalau upaya dipaksa ini kan kadang-kadang gini. Seorang verbalisan polisi memeriksa si A. Lantas dibilang saya dipukuli. Ya, terus si verbalisannya ini polisi tanya, "Kamu pukul enggak?" "Ya enggak, saya pukul." Ya benar, yang enggak mukul itu kan bukan dia, mungkin ada orang lain yang memukul. Jadi ketika ditanya si verbalisan, dia bilang saya pernah mukul, tapi yang mukul orang lain. Nah, ini kan bisa terjadi seperti di film-film itu kan. Anda udah tahu kan. Nah, tapi kita nggak boleh berburu sangka lah. Kita lihat dulu nanti kasus yang sebenarnya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih.